warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Mubarak dengan NIM belakang 086. Perkenalkan, saya Herlena Sari dengan NIM belakang 111. Perkenalkan, saya Anissa Septianti dengan NIM belakang 167. Perkenalkan, saya Damar Fakih Tangguh Pambudi dengan NIM belakang 064. Perkenalkan, saya Awang Dwi Prakoso dengan NIM belakang 074. Terima kasih kepada Ibu Alvita Evianingrum STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Laboratorium Fisika Teknik 2 yang telah membantu proses pembuatan alat peraga kami. Yang melatar belakangi percobaan kami adalah kesetimbangan dan pusat titik massa memiliki banyak penerapan seperti dalam olahraga dan rekayasa bangunan. Pusat massa berperan besar dalam menentukan stabilitas dan distribusi gaya pada struktur. Informasi ini dapat membantu memprediksi respon struktur terhadap gaya eksternal seperti angin atau gempa bumi. Sehingga pemahaman yang tepat sangat penting untuk mencegah kesalahan. Teorinya adalah pusat massa suatu benda tidak hanya bergantung pada distribusi massa, tetapi juga dapat dihitung menggunakan luasan jika benda tersebut memiliki distribusi massa yang seragam. Misalnya, pot beton yang ketebalan dan densitas yang konstan. Dalam hal ini, pusat massa dapat dihitung dengan mengintegrasikan koordinat terhadap luasan benda. Perhitungan pusat massa menggunakan koordinat dapat diimplementasikan pada bidang berikut. Bidang tersebut adalah bidang berbentuk huruf H dan huruf T. Keduanya memiliki ketebalan yang konstan dan massa yang seragam. Untuk mencari pusat massanya, kita dapat membagi bidang tersebut menjadi beberapa bagian. Contohnya, pada bidang berbentuk huruf H, bidang tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah yang berwarna biru, berbentuk persegi panjang. Bagian yang kedua berwarna kuning, berbentuk persegi. Bagian ketiga berwarna merah, berbentuk persegi panjang. Untuk mencari pusat massanya, kita dapat mencari pusat massa di ketiga bidang tersebut. Di bidang 1, pusat massanya berada di koordinat sumbu X 5 cm dan di sumbu Y 15 cm. Bidang kedua, pusat massanya berada di 15 cm sumbu X dan 15 cm sumbu Y. Dan untuk bidang ketiga, pusat massanya berada di 25 cm pada sumbu X dan 15 cm pada sumbu Y. Nah, setelah mendapati koordinat pusat massanya, kita dapat menggunakan luasan masing-masing bidang sebagai pembanding. Bidang 1 memiliki luas 300 cm persegi, bidang 2 memiliki luas 100 cm persegi, dan bidang 3 memiliki luas 300 cm persegi. Nah, setelah mendapatkan variabel-variabel pada bidang, kita dapat mensubstitusikan pada rumus berikut. XP merupakan letak pusat massa searah sumbu X, dan YP adalah letak pusat massa searah sumbu Y. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Setelah kita memasukkan variabel-variabel yang kita dapatkan pada bidang berbentuk huruf H, didapati adalah pusat massa pada bidang berbentuk huruf H berada di 15 cm searah sumbu X dan 15 cm searah sumbu Y. Nah, tujuan praktikum kali ini adalah kita akan membuktikan apakah teori yang digunakan yaitu menghitung pusat massa menggunakan koordinat dan luasan suatu bidang sebagai pembanding dapat digunakan dalam mencari pusat massa. Pertama-tama, siapkan gunting, penggaris, cutter, paku, spidol, benang, dan amplas. Lalu, potonglah karton sesuai pola yang diinginkan. Jika sudah selesai, maka berilah penanda pada setiap sudut pola yang kamu buat. Lubangi tanda yang sudah kamu berikan dengan menggunakan paku. Lalu, ikatkan benang pada paku dan tambahkan beban agar bisa mencapai titik kesetimbangan. Lalu lakukanlah lurus pada semua sisi hingga posisi benang diam dan menghasilkan titik pusat massa. Itu nggak puasa. Lalu ujilah hasil dari percobaan tersebut. Titik temu semua garis pada bidang itulah yang menjadi pusat massa bidang tersebut. Jika titik temu tersebut diukur menggunakan penggaris, maka didapatkan titik yang menjadi pusat massa tersebut berada di titik X15, Y15 pada bidang H, dan X sama dengan 15, Y sama dengan 19 pada bidang T. Ketika pusat massa bidang tersebut diberi tumpuan, maka benda dalam keadaan setimbang karena distribusi beban yang merata. Jika dibandingkan dengan hasil perhitungan teoritis,
Letak pusat massa yang diperoleh melalui percobaan menunjukkan kedekatan yang signifikan dengan nilai teoritis. Hal ini menunjukkan bahwa konsep perhitungan pusat massa dengan menggunakan koordinat dan luasan sebagai pembanding terbukti benar. Kesimpulan yang kami dapat dari praktikum kami dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, percobaan untuk menentukan pusat massa dengan menggantung bidang dari beberapa titik dan menarik garis lurus ke bawah secara vertikal terbukti efektif dan akurat. Yang ketiga, hasil percobaan memiliki kesesuaian yang signifikan dengan hasil teoritis yang diperoleh melalui perhitungan menggunakan koordinat dan luas bangun. Yang keempat, praktikum ini berhasil memberikan pemahaman mengenai konsep pusat massa yang sangat penting dalam bidang teknik sipil, terutama dalam analisis kestabilan dan distribusi gaya pada struktur. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.